maraton ya. Jadi maksudnya harus nafas panjang gitu. Dan paling utama gitu yang seringkali overlook overlook dari maksudnya orang selalu anak-anak muda mungkin wah gue pengen bisnis gue I want to create something gitu. Yang kreatif punya banyak produk yang bagus, jasa yang bagus, kreasi yang bagus, innovation yang bagus, tapi nggak punya pengalaman dalam pengelolaan sebuah bisnis. Dan kita lihat sekali banyak sekali yang contoh-contoh yang wow di pasaran yang terakhir cukup heboh mengenai mungkin e-fishery ya. Jadi bagaimana mengatur nafas karena pada saat kita membangun sebuah bisnis, apa itu bisnis kreatif atau bisnis yang fisik, produk fisik atau jasa, yang tentu kita inginkan adalah sustainability. Bagaimana itu bisa, kalau tidak bisa disebut legacy, tapi at least kita bisa bernafas dulu gitu. Jadi achieving quick and tangible success within a short time frame. Saya usaha saya di bidang usaha saya sendiri di bidang alat dapur profesional dan saya eh, itu adalah maksudnya untuk hotel, restoran, catering dan bakery. Nah, wait, I lost my screen. Di Oke, sini kelihatan kok. oke. So, usaha saya di bidang restoran, catering dan bakery. Nah, dan apa yang maksudnya di bidang bisnis ini sangat-sangat padat eh, padat karya, padat modal ya, karena mesin-mesin makanan itu sangat mahal. Jadi mesin untuk misalnya untuk catering atau mesin untuk restoran itu sangat mahal. Nah, jadi bagaimana saya pada awalnya itu memulai usaha ini? Target saya apa? Tadi Coach Surya menyatakan pada saat kita kita memulai sebuah usaha, endgame-nya apa? Asal mulanya saya melakukan bisnis ini karena saya lihat di pasar di Indonesia, produk UMKM kita tuh sangat bagus. Produk makanan kita sangat bagus. Tapi kenapa makanan Indonesia itu tidak bisa go global? Tidak ada di luar negeri dan tidak mudah dijangkau. Contohnya misalnya santan Mojokerto yang dikenal sebagai produknya Thailand, bukan produknya Indonesia. Dan banyak eh, sampel serupa ya, misalnya kita punya mokaf yang menjadi produknya Malaysia dan bukan produknya Indonesia. Kenapa begitu? Karena eh, pelaku UKM itu sangat terpaku pada eh, cara bekerja yang memang masih konvensional. Sehingga saya ingin usaha di mana oke, bagaimana caranya menggunakan teknologi untuk mendongkrak penjualan penjualan produk Anda dan maksud bisa dijual ke luar negeri, diekspor ya, menjadi produk yang global. Nah, tentu end game-nya adalah menjadi konsultan food tech and food machinery yang bisa mengangkat UMKM itu naik kelas menjadi UKM. Kalau kita lihat di Indonesia itu UMKM itu naik kelas tidak pernah ada deadline-nya ya, tidak ada PDCA Smart-nya. Jadi kapan naik kelasnya nggak tahu karena nggak ada deadline-nya. Nah ini yang pengen saya break. Tapi maksudnya bagaimana dengan modal padat di dalam bisnis padat modal yang perlu modal besar dan saya harus maksudnya mencapai cita-cita saya end game-nya adalah menjadi kontraktor dapur, menjadi kontrak konsultan F&B yang nomor satu di Indonesia. Nah, caranya waktu itu saya adalah dengan melakukan trading. Trading dalam arti kata saya beli, saya jual, saya beli, saya jual ya. Jadi maksudnya waktu itu kita melakukan trading, kita beli barang dari Tiongkok dan kita jual di pasaran. Kita beli barang dari Tiongkok, kita jual di pasaran dengan modal keuntungannya yang maksudnya kita bisa mulai-mulai juga memperhatikan apa yang laku di pasaran.
Karena barang Horekaba, hotel, restoran, catering, dan bakery itu sangat lebar. Hotel itu untuk kelas bintang 3, 4, dan 5 kebutuhannya berbeda. Untuk restoran dan yang berbagai macam juga berbeda. Jepang, Chinese, Western, Korean, semua peralatannya berbeda. Jadi sangat lebar sekali, peralatan catering berbeda, peralatan bakery juga berbeda. Kalau kita mulai dari komersial sampai industrial itu sangat berbeda. Jadi bagaimana caranya untuk mencapai end game-nya? Nah, ini tentu kita harus maksudnya mengatur nafas ya. Maksudnya mengatur nafas, short term winning-nya tadi seperti yang saya ngomong, saya melakukan trading. Melakukan trading sampai kita tahu bahwa maksudnya yang dibutuhkan di pasaran adalah produk-produk yang memang seperti ini ya, kelompok tertentu. Nah, dari situ kita mulai perbanyak dan kita mulai melengkapi. Nah, dari situlah saya mulai bertumbuh ya. Jadi maksudnya itulah yang kita sebut dengan mungkin short term winning. Kalau seandainya kalau dari tadi Pak Dekan memberikan mungkin dari support theoretical supportnya juga dengan pengalaman beliau dalam bisnis. Kalau dari saya, dari sisi saya di bidang usaha saya, itu yang saya lakukan. Awalnya kita melakukan memang short term selling dengan cara itu ya, dengan cara trading. Nah, untuk yang bagaimana, kenapa kita perlu melakukan kayak begitu trading ya? Karena maksudnya saya perlu mengatur nafas saya ya untuk impor yang berikutnya, yang maksudnya impor peralatan mesin-mesin itu satu kontainer itu antara 800 juta sampai 1,5 M gitu ya. Berarti kan uangnya itu harus rotate gitu ya, maksudnya harus maksudnya berputar gitu ya. Jadi sehingga saya dengan maksudnya kalau seandainya saya punya uang di tangan saya gitu, saya punya keuntungan dari penjualan trading saya gitu. Dan trading itu berbeda dengan bisnis ya. Kita belum ngomong bisnis yang membangun sebuah sistem yang mencapai tujuan end game saya ya, bahwa maksudnya oke, this is where I'm going to gitu. Dan maksudnya tapi dengan saya punya keuntungan dari trading, saya beli jual, saya punya cash di tangan, saya jadi ada confidence bahwa maksudnya saya bisa mulai membentuk SKU saya yang lebih utuh untuk produk-produk Horekaba. Nah, ini yang memang perlu dilakukan untuk maksudnya menjaga nafas saya ya dalam berbisnis gitu. Dan keberadaan saya di pasar pun itu akan memberikan credibility bagi orang-orang yang maksudnya menggunakan jasa saya. Klien-klien gua Taka itu termasuk Fore, termasuk Family Mart gitu ya, dan maksudnya restoran-restoran dan hotel-hotel, kafe-kafe. Bahwa maksudnya gua Taka masih survive loh sampai sekarang gitu, masih ada di pasaran. Nah, itu build confidence ya bagi clients kita gitu. Jangan sampai maksudnya baru-baru juga buka gitu terus tiba-tiba udah hilang dari peredarannya. Nah, jadi apa yang tentu banyak cara untuk maksudnya short term winning ini, banyak cara ya. Ini yang saya kasih contoh tentu adalah cara yang dari offline ya, bukan online ya. Ke pasar tradisional, berdagang, berjualan, menawarkan barang-barang dari toko ke toko, dari Jawa ke Sumatera, dari Sumatera ke Kalimantan, dan lain sebagainya. Ini adalah cara offline. Kita sebut conventional business atau kita sebutnya berbisnis di traditional market. Kalau dalam bisnis, kalau dalam online-nya tentu banyak cara ya, viral product launch dengan sekarang sudah sangat mudah dengan internet, semuanya gampang sekali dilakukan. Dan juga maksudnya crowdfunding pada saat bisnis kita sudah menunjukkan maksudnya memang this is a providing solution to maksudnya menjawab pain point-nya dari maksudnya apakah UKM, UMKM atau bisnis Horekaba ini. Dan pasti kalau seandainya memang kita menjawab pain point dalam bisnis itu, pasti akan attract juga crowdfunders. Dan strategic brand collaboration dalam hal ini gua Taka misalnya dengan Indomilk, dengan Salim Group, dan dengan lain-lainnya ya. Nah, itu juga bisa menjadi sesuatu yang untuk dari short term to medium to long term.
Dalam halnya Guataka ada satu hal lagi yang juga menurut saya sangat penting gitu ya. Pada saat kita memulai bisnis tahun 2018, itu market untuk mesin-mesin Horeca itu sudah sangat banyak dalam arti kata Guataka itu adalah penantang pasar. Makanya sebagai penantang pasar di bidang ini dengan modal kecil, sementara pemain yang lain sudah besar-besar yang sudah eksis dari tahun 70-an. Nah, tentu kita harus maksudnya punya confidence ya bahwa maksudnya apa sih yang membuat kita ini unik berbeda dari supplier-supplier lain yang sudah berada dari tahun 70-an. Untuk itulah kita menggunakan nama yang saya pilih sekarang, Guataka. Nah, coba mungkin di sini teman-teman boleh tebak apa artinya Guataka. Nah, kita boleh jawab di chat ya. Untuk pemenangnya nanti saya undang makan di tempatnya klien saya di Mad Mob. Oke. Nah, jadi untuk berikutnya short term winning itu pastinya sangat cash flow friendly. This is very useful karena maksudnya dalam bisnis saya punya karyawan, saya perlu make sure bahwa setiap tanggal 28 saya punya uang untuk bayar gaji. Yang lain-lain gaji atau pengeluaran saya boleh terlambat, tapi gaji karyawan tidak boleh terlambat. It's very important ya, bahwa mereka juga perlu cash untuk survive ya. Dan bagaimana seperti yang tadi saya ngomong bahwa maksudnya orang melihat eksistensi kita di pasaran, bahwa kita masih ada loh di pasaran, itu memberikan validasi bahwa memang kita itu melakukan sesuatu dengan benar, memberikan services yang baik, memberikan produk-produk yang baik, mempunyai business ethics dan maksudnya work ethics yang baik. Nah, ini akan menunjukkan bahwa maksudnya eksistensi kita we're credible, we're accountable. Dan kalau seandainya kayak kita reach that position, kita menjadi what you call it kita menjadi maksudnya kita punya word of mouth itu how they travel, word of mouth itu travel dan maksudnya dan itulah yang akan menjadi maksudnya pengantar sukses kita yang sangat membantu banget ya. Dan jadi bagaimana juga kita tentu jangan lupa bahwa dalam halnya offline selling, offline company seperti Guataka, tentu di mana kita kantor ada di Jakarta. Kita kantor ada di Jakarta, gudang juga di Jakarta. Terus bagaimana caranya kita reach out to kita punya clients yang ada di Aceh, yang ada di Semarang, yang ada di Bali, di luar Jakarta gitu. Itu bagaimana caranya? Inilah maksudnya mau seperti apapun bisnisnya, apakah bisnis itu mengenai peralatan-peralatan besar-besar, nah itu tetap kita harus tidak mengenyampingkan bahwa kita perlu maksudnya creating brands. Creating brands maksudnya bagaimana kita branding. Dalam hal bisnis sangat penting untuk dicatat bahwa marketing itu adalah bagaimana we bring the clients, the potential clients, the general audience to the brand. Bagaimana kita mengajak masyarakat luas, calon-calon klien ke brand kita. Kita mengajak, kita menggiring. Itu adalah marketing. Dan tentu harus tandamannya adalah dengan selling. Selling itu adalah bagaimana kita membawa brand kita kepada klien. Nah, ini sangat maksudnya pull and push-nya itu sangat penting. Dan maksudnya dilakukan secara online itu menjadi maksudnya memang reach kita sangat luas ya. Maksudnya kita bukan operate di Jakarta aja, kita juga operate di luar Jakarta. Dan pastinya dengan proven track of record, dengan trajectory yang sudah kita bangun, kita punya investor yang jauh lebih pede terhadap kita ya. Itulah kegunaannya short term winning dan
tentu kita nggak pingin usaha-usaha yang kita bangun end up seperti e-fishery dan lain sebagainya. Di situlah business ethics juga sangat penting ya, bahwa maksudnya kita punya pure intention, bahwa kita punya yang kita lakukan itu untuk menjawab pain point yang terjadi di industri yang kita tuju. Jadi sekali lagi ini to wrap it up gitu ya, maksudnya bahwa short term winning adalah maksudnya bagaimana kita boost cash flow kita, dan dengan itu kita membangun financial stability kita. Kita punya cukup uang untuk bayar gaji, untuk bayar hutang, dan untuk membeli barang-barang kebutuhan. Itu kita punya uang untuk itu. Dan kita membangun kredibilitas kita di pasaran bahwa kita eksistensi kita masih ada gitu. Dan dengan begitu pula secara organik, itu juga kita punya brand awareness itu juga sudah maksudnya sudah diakui gitu ya. Dan dari situ kita juga maksudnya kita bisa tahu dari awalnya kita trading, kita tahu produk-produk apa yang laku di pasaran, kita tahu kita bagaimana kita mengembangkannya untuk menjadi end game-nya ya. Maksudnya end game-nya adalah kita mau menjadi end to end design and build, maksudnya production facility untuk makanan dan minuman, dan bagaimana membawa produk-produk kekayaan kuliner Indonesia itu ke mancanegara. Jadi hayatilah maksudnya bagaimana pengelolaan cash flow, mau teman-teman di bidang kreatif apapun, apakah maksudnya di bidang jasa apapun, aspek bisnis dari setiap derap langkah kalian tuh harus diperhatikan. Nah, yang kali ini saya mau memberikan contoh untuk industri yang kalau tadi Gua Taka itu adalah sebuah contoh offline ya, bagaimana saya memasarkan produk saya dari toko ke toko, dari kota ke kota. Dan bagaimana kalau seandainya memang produk kalian adalah produk yang intangible gitu ya, maksudnya it's a creation, it's an art gitu ya. Dan bagaimana caranya maksudnya produk yang ini yang memang produk yang abstrak, yang maksudnya HPP-nya dihitungnya berdasarkan memang like and dislike by market acceptance gitu. Nah, itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kita masuk maksudnya bagaimana produk itu bisa memerlukan IP untuk memang menjadi tandeman yang maksudnya yang bagus dalam bisnis pada saat ini. Mungkin kalian semua juga udah sangat paham apa itu IP, dan maksudnya ini adalah dunia yang sangat seru, dunia yang sangat heboh, sangat luar biasa, sangat menarik ya. It's a world of endless creation. Dan apa hubungannya IP, intellectual property, dengan consumer products, dengan maksudnya produk-produk yang ada di pasaran pada saat ini, dan bagaimana itu bisa memboost penjualan, dan bagaimana IP itu bisa mendorong maksudnya sebuah uniqueness ya, jadi competitive advantage. Dan bagaimana IP itu meng-create sebuah income stream. Yang di sini yang saya ambil contohnya itu adalah Disney, Marvel, Hello Kitty, dan BT21 ya. Kita tahu bahwa maksudnya banyak sekali sekarang anak-anak yang kreatif itu sudah maksudnya posting karya-karya mereka di Fiverr ya, untuk maksudnya dan maksudnya banyak juga yang sudah strike a jackpot di situ, banyak sekali yang produk-produknya juga sudah maksudnya dicolek sama brand-brand yang besar gitu ya. Kenapa dalam halnya IP, apa yang menjadi pas licensing deal tentu pengennya adalah berpartner dengan brand yang sudah lebih mature, yang sudah lebih expose, atau yang sudah lebih terkenal gitu ya. Nah, bagaimana caranya menciptakan stream of income? Apakah itu berdasarkan pembuatan produk yang limited edition, atau apakah kita akan menciptakan maksudnya keterbatasan seperti misalnya Hermes gitu ya, Hermes sebuah brand luxury yang menciptakan, waduh kalau punya Hermes itu kayaknya so eksklusif gitu ya.
Atau bagaimana? Apakah membuat sesuatu yang memang collectibles? Dan bagaimana juga bisa menggait brand collaboration. Tentu that is the ultimate goals. Siapa yang nggak tahu Hello Kitty? Boleh chat nggak di grup? Hello Kitty itu apa sih? Atau siapa sih? Apa sih Hello Kitty gitu ya? Hello Kitty itu apa atau siapa gitu ya? Jadi maksudnya Hello Kitty ini sangat menarik gitu ya. Hello Kitty ini sangat menarik. eh kan oke, Hello Kitty itu boneka. Boneka apaan tuh Hello Kitty? Jadi kenapa Hello Kitty sangat sukses gitu ya? Hello Kitty udah ada sejak saya kecil gitu. Saya dari waktu saya masih kecil, waktu saya masih sekolah SD udah ada. Jadi bagi yang sekarang kenal Hello Kitty itu udah 3 generasi. Nah, Hello Kitty ini terlahir juga sangat unik. Kenapa Hello Kitty itu tadi disebut ada yang chat bahwa itu Hello Kitty adalah boneka. Hello Kitty dibikin so simple untuk menciptakan maksudnya bahwa dia open to any interpretation. Kalian boleh mempersepsikan Hello Kitty sebagai apa aja. Yang penting gua kawaii, gua lucu gitu ya. Dan maksudnya bagaimana dia penetrate the market. Hello Kitty penetrate the market dengan menciptakan koin, dompet koin. Dompet dari vinyl. Karena pada saat lahirnya Hello Kitty tahun 75 kita masih memakai koin untuk telepon di telepon umum. Sekarang udah nggak tahu ya telepon umum apa, karena semua punya handphone. Nggak satu tapi dua, kadang ada yang 3 juga ya. That is correct. Sanrio, simbolnya imut. That is true, that is correct ya. Tapi apa itu Hello Kitty? Atau siapa itu Hello Kitty? Hello Kitty itu siapa gitu loh. Nah, jadi maksudnya kita discuss IP ya di sini ya. Maksudnya kenapa IP itu ada yang sustain, ada yang fail, ada yang maksudnya berkembang so big sampai beyond their initial success gitu ya, their initial design gitu. Nah, Hello Kitty itu sebenarnya maksudnya dia diciptakan so simple, yang penting dia kawaii. Dan maksudnya bagaimana dia open to interpretation, dia bisa jadi boneka, dia bisa jadi apapun yang dan maksudnya short term winning dia adalah dengan membuat coin back untuk telepon umum, untuk naik bis, untuk laundry, untuk bayar tol. Semua orang perlu dompet koin itu. Tua, muda, laki, perempuan, semuanya perlu koin dan itu booming banget. Dan Hello Kitty itu walaupun dia sudah maksudnya sekarang berkembang menjadi maksudnya fashion dan lain dan sebagainya, dia tidak pernah maksudnya menjadi maksudnya bikin TV show atau bikin big screen movie, itu tidak. Dia fokus di consumer products, dia di consumer products, di stationery, dan dia adalah salah satu IP brand yang sangat sukses dengan valuation sekitar 84 miliar juta dolar. 84 miliar dolar, sorry. Nah, yang kedua Supreme ya, Supreme. Nah, Supreme ini Supreme pasti semua juga udah kenal ya, Supreme ya. Kenapa Supreme itu asal mulanya apa sih? Asal mulanya siapa yang ciptain nih Supreme nih? Supreme itu kenapa dia bisa menjadi hype yang begitu besar gitu? Bagaimana dia bisa menjadi hype yang begitu besar? Karena Supreme itu asal mulanya diciptakan oleh sekumpulan skateboarders. Jadi pemain-pemain skateboard, dan mereka itu memang merancang produk ini sangat eksklusif. Eksklusif dalam arti kata keberadaannya pun sangat dibatasi. Jadi mereka menciptakan scarcity as their marketing strategy. Jadi bagaimana strategi mereka adalah untuk menciptakan orang menunggu-nunggu, orang waiting for the Supreme to launch its the next product. Dan dari situlah akhirnya orang pingin memiliki, dan that's how it grows to be such a phenomenal IP brand yang sekarang udah maksud bekerja sama juga dengan LVMH untuk menciptakan barang-barang yang super mewahnya ya. Dan the next one is Marvel Cinematic Universe ya. Kita semua mungkin kenal di sini Marvel, asal mulanya dari komik.
Ini adalah komik-komik bacaan saya dulu waktu masih SMA dan awalnya dari komik. Why do you think, kenapa menurut kalian Marvel itu bisa sebegitu suksesnya? Kalau menurut pendapat saya, Marvel itu bisa menjadi sukses karena semua orang butuh somebody to be brave for them. Everybody needs a hero. Dan Marvel itu signifies bahwa maksudnya hero and kindness always win. The truth always wins. Dan itulah membuat orang merasa ada relatability. Kita yang selalu penuh ketakutan, kita punya hero yang dipresent oleh Marvel ini untuk representing dan untuk uh, representing us that they're there. Hero is there dan kindness always win. Kalau kalian punya pendapat lain, mungkin coba ya kita ngobrol di chat ya. Kalian pasti juga punya pendapat kalian masing-masing, punya analisa kalian masing-masing, dan mungkin punya juga apa yang kalian find out about Marvel Studios gitu ya, the brand and how it grows gitu. Boleh kita nanti chatting aja bagaimana it's it's growing so phenomenally gitu. Dan yang terakhir itu BT21 ya. BTS, everybody's talking about BTS gitu ya. It's a banyak yang mungkin juga sebelum kenal BTS tapi udah tahu BT21 dulu. Nah, ini adalah hebatnya BTS ya. Short term win-nya dia apa? Short term win-nya dia adalah dia punya music. Musiknya itu adalah dia punya short term win. Dia menciptakan duitnya, dia punya maksudnya income stream-nya itu dari music, dari performance. Tapi di belakangnya mereka itu menciptakan sendiri, mereka punya army ya, jadi BTS Army dengan line friends-nya mereka menciptakan karakter yang dibuat oleh personelnya sendiri dan bagaimana eventually karakter-karakter ini menjadi sesuatu yang benar-benar sangat laku ya, bisa menjadi gaming karakter, merchandise, dan juga consumer products lainnya ya. Nah, untuk menciptakan sukses-sukses pada IP-IP yang akan kalian ciptakan itu, bagaimana caranya gitu? Tadi kalau kita lihat, maksudnya, oh oke, Hello Kitty, dia itu memang colorless, dia diciptakan open to perception. Tadi ada yang bilang itu boneka, ada juga yang bilang, oh itu produk kawaii ciptaan Sanrio. Menurut penciptanya, Hello Kitty itu bukan kucing loh. Lalu kalau dia bukan kucing, dia apa dong? Gitu kan ya. Nah, itu dia. Hello Kitty is just there. She's just being kawaii. Dan dia open to interpretation. Terserah. Tapi maksudnya semua orang punya relatability-nya sendiri terhadap Hello Kitty. Jadi bagaimana kita punya, apakah kita bisa bikin sebuah IP yang memang itu open to perception. Open to perception ya. Dan tentu yang paling penting pada saat kita sudah mempunyai sebuah IP yang mungkin sudah time tested ya, mungkin pada awalnya kita melemparkan sebuah produk di pasaran, ternyata itu nggak laku. Apakah kita akan menciptakan IP lain atau produk lain? Nah, itu yang masih harus maksudnya kalian kaji sendiri gitu ya. Dan yang paling penting pada saat kalian punya IP yang mungkin sudah dicolek dengan sebuah brand, jangan lupa bikin trademark dan copyright-nya ya, haki ya. Itu sangat mudah sekali mendaftarkannya dan jangan lupa karena maksudnya hak cipta itu pasti dilindungi oleh undang-undang. Jangan lupa mendaftarkan. Banyak sekali kejadian-kejadian di sini brand-brand luar negeri yang sudah keburu didaftarkan oleh peternak brand di Indonesia ya. Sebagai contoh misalnya kayak Pil Kadang, dia punya nama itu dipatenkan di Indonesia sehingga dia sendiri tidak bisa menjual produknya di Indonesia. Contoh lain IKEA yang sesudah menjalankan sengketa yang cukup panjang akhirnya baru tercapailah kesepakatan gitu ya. Asalnya juga bukan milik orang Indonesia gitu, merek IKEA. Dan bagaimana dalam menjalankan maksudnya IP ini menciptakan kerjasama dengan maksudnya dengan brand-brand lainnya ya.
dengan brand-brand lainnya, misalnya kayak Tai Lalat gitu ya, Tai Lalat dengan Kintakunnya, dan juga dengan One Piece gitu, menciptakan spray-spray yang memang akhirnya booming sekali dan mendongkrak penjualan di pasaran gitu ya. Dan seperti sepatu Kompas ya, kalau ada yang dari Bandung, coba Bandung Pride gitu kan, orang Bandung sangat kreatif. Bagaimana orang Bandung itu sangat sangat open banget to collaboration with IP brands untuk mendongkrak penjualannya. Kompas itu sepatu sneakers itu buatan Bandung yang sangat bagus, itu mendongkrak penjualannya melalui memang kerjasama brand gitu ya. Dan tentu buzz atau keributan-keributan di sosial media itu memang sangat penting ya, bagaimana meng-create hype, meng-create tadi seperti BT21, menciptakan a stream of a very very loyal army yang memang menjadi maksudnya supporter dari dan maksudnya supporter dan maksudnya menjadi distributornya produk-produk mereka, quote unquote distributor ya, mereka memakai, mempostingnya online, dia membuat sosial media di masing-masing milik account masing-masing gitu ya. Jadi akhirnya mendongkrak juga penjualannya ya. Dan kalau seandainya kita bilang create exclusivity and urgency in market launches, itu seperti contohnya tadi Supreme. Dan bagaimana dia menciptakannya maksudnya emang limited. Dia punya marketing strategi adalah maksudnya dia nggak mau menciptakan mass product seperti coin pouch-nya Hello Kitty. Dan maksudnya yang paling penting dan terakhir ini paling penting adalah the ultimate goal adalah distribution and retail partnership with big brands. Masih banyak nggak waktunya? Oke. Oke, jadi IP itu tentu adalah aset yang sangat mungkin tidak terbayangkan oleh sebagian orang, tapi it's a very powerful drive behind gitu ya. Misalnya teh botol itu pernah melakukan juga kerjasama dengan IP untuk penjualan teh botolnya. Dia melakukan inisiatif bagaimana melakukan sebuah coloring, melakukan sebuah pewarnaan, proses pewarnaan dari teh. Dan itu produk inisiatif itu sangat berjalan dengan baik. Nah, inisiatifnya adalah maksudnya dengan inisiatif IP atau startup tertentu, tapi yang terdongkrak adalah teh botolnya. Jadi anak-anak muda yang tadinya mungkin tidak minum teh botol jadi aware akan teh botol. So this is the keterkaitan antara IP dengan consumer products, dengan FMCG, dengan produk-produk luxury itu sangat besar ya. Dan tapi untuk mencapai brand collaboration, kalian tentu perlu masih eksis di pasaran gitu. Kalau seandainya kalian sudah tidak eksis di pasaran, tentu ya mau ngomong apa lagi gitu kan. Maksudnya that's the end of the game gitu. Jadi membangun successful IP adalah menciptakan emotional connection. Kayak tadi dengan Hello Kitty gitu. Oh, itu udah ada dari zaman saya kecil gitu. Jadi tentu kalau lihat Hello Kitty itu membangunkan emotion tertentu gitu. Dan bagusan Hello Kitty itu just kawaii, just plain. It could be sad, it could be happy, it could be a boneka, it could be a cat, it could be a cute kawaii little girl gitu. So it's just open to any interpretation that you might have. Jadi itu yang memang connectedness-nya ada di situ ya. Jadi bagaimana building connection-nya itu dengan maksudnya by Hello Kitty just being plain. I'm just me, I'm just here for you gitu ya. Kan kalau seandainya kita ngomong unique and memorability, distinct character, logo, or story that stands out gitu ya. Maksudnya bagi certain people it might be BT21, bagi another people it could be Marvel, it could be anything, it could be yang lucu. I just want to distress, I want just to see Tai Lalat and Kintakun gitu ya. So relatability atau perceptual
drive itu harus ada dalam IP gitu. Nah, jadi produk uniqueness kalian tuh apa? Dan bagaimana IP itu yang bagus tentu dia harus bisa melintas batas. Dia harus omni channel gitu ya. Jadi maksudnya dia bisa menjadi produk yang memang fisik, dia juga bisa jadi produk yang memang uh, produk yang memang ya produk internet gitu ya. Maksudnya it could be just NFT, produk-produk yang memang digital gitu ya. Atau produk-produk yang memang kayak Hello Kitty sekarang udah ada di pesawat, udah ada di jok mobil, udah ada di mana-mana gitu ya. Dan bagaimana produk ini bisa sebegitu fleksibelnya, dia bisa dari sebuah produk sport, misalnya seperti Supreme, dia mulai dari komunitas skateboarder, tapi dia bisa ke luxury brands gitu. Dia bisa ke luxury brands. Dan jadi itu adalah maksudnya bagaimana the flexibility of a brand itself gitu. Dan kalau kita ngomong community driven, mungkin BT21 adalah contoh yang paling baik BTS gitu. Bagaimana dia membangun ini, walaupun ini adalah jangka panjangnya, tapi dia membangun secara disiplin, membangun komunitasnya, chat dengan komunitasnya, benar-benar connect dengan komunitasnya, yang akhirnya menjadi loyalisnya BTS gitu ya. Dan dia untuk itu mereka sendiri personalnya membuat effort bahwa mereka semua menciptakan IP masing-masing ya, untuk maksudnya benar-benar reach out to their fans base. Dan consistent storytelling. Kalau seandainya yang kayak gini, misalnya Marvel itu consistent storytellingnya is about always the truth always win, kindness always win. It's a heroic action, but it reminds us to do goodness all the time gitu. And everybody needs a hero because we are always scared. We need people to be brave for us. So it reminds us on bravery always wins gitu ya. Dan maksudnya bagaimana cultural relevance, bagaimana as I said, maksudnya taps into the trends and how it resonates with the current audience gitu. Apa yang akan membuat sebuah IP itu menjadi menarik? IP itu menjadi menarik kalau seandainya dia touch a certain issue, a certain pain point gitu ya. Maksudnya bagaimana inisiatif green gitu ya, maksudnya hijau, menggunakan sisa-sisa ampas-ampas teh untuk maksudnya membuat pewarna, akhirnya itu menang karena itu sangat ramah lingkungan gitu ya maksudnya. Dan yang kayak gini akan reach out to a greater audience karena we like to do good, we like to keep the planet safe gitu. And to get back to the small time winning, the small winning gitu ya. Bagaimana kita tes dulu dengan small audience kita gitu ya. Maksudnya bagaimana we test the market, bagaimana how the relatability. Do you relate to the IP that is presented? Is it like too strong or too weak for you gitu ya? You have to test it with your small market first gitu. Kalau seandainya mengenai unique design, I have no doubt with my friends here ya, pasti adik-adik mahasiswa ini sangat kreatif dan sangat you have a lot of ideas, I know gitu. Tapi yang penting pada saat kalian punya ideas yang mungkin correct me if I'm wrong ya, in my humble opinion, mungkin pada males jualan, gue males lah jualan gitu, nggak mau jual-jualan. Tapi sekarang kan maksudnya jualan, maksudnya nggak usah fisik juga ya kan, misalnya you can just post in Fiverr gitu ya, bahwa maksudnya oke, kalian bisa posting di Fiverr atau platform lainnya yang memang, tapi intinya maksudnya you have to make your product known, you have to reach out to the market, you have to make it you have to let the market see what your creations are. And always find your niche. Dalam hal ini kayak Supreme, dia punya niche adalah dia punya skateboarding community. Hello Kitty, dia punya niche adalah dia punya relatability. Relatability-nya dia sangat luas in a sense that dia just open to interpretation, to any interpretation. Dan bagaimana
melihat sebuah IP itu kalau seandainya terlalu spesifik, tentu dia nggak bisa di-expand menjadi sebuah merchandise, sebuah games, atau sebuah entertainment. Sekali lagi, jangan lupa selalu mendaftarkan maksudnya desain-desain kalian ya. Untuk leverage social media dan trends itu pasti juga kalian sudah sangat paham gitu bahwa maksudnya it's very important maksudnya creating the hype and the waves in the social media. Dan eventually-nya semuanya pengen mendapatkan collaboration. Jadi when showcasing your work, always maksudnya remember on how you can escalate or you can drive your products, your IP to be expanded to different things gitu ya. Maksudnya apakah itu merchandise, apakah itu barang fisik dan lain sebagainya. So that's the end of the presentation for today. Kita lihat Mount Fuji itu seperti so far away gitu ya, with the snow on the peak of the top of the mountain gitu ya. It's very grand melihat Fuji megah di angkasa. Kalau seandainya kita mau sukses, tentu kita kerja keras dan pantang merem ya, merem maksudnya kita we have to dream, that is true and correct. But please dream with your eyes open. Jadi kalau mau sukses tuh jangan manja, jangan maksudnya aduh orang Indonesia dibilangnya katanya kita manja banget dan kita maksudnya kita harus rubah persepsi itu. Kita mau kok kerja keras gitu ya. So kita harus bangun, kita harus bergerak dan kita harus menang. Jangan jadi generasi lemah, jadilah generasi pejuang, berani kerja keras, berani gagal, berani sukses. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya kembalikan lagi kepada pada MC kita, Mutia. Baiklah, terima kasih Ibu atas penyampaian yang sangat berharga dan sangat menginspirasi sekali ya. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian sudah ada yang ingin bertanya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom chat. Narasumber kita pasti sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini di kolom chat ada yang mau tanya, ada yang bertanya, boleh saya jawab? Baik Ibu, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dina. Dalam kasus bisnis, Ibu Pera dengan Goataka, bagaimana cara meyakinkan klien besar seperti Indomaret dan Family Mart untuk berkolaborasi saat Kids masih menjadi pemain baru? Oke, koreksi ya, klien saya bukan Indomaret, Fore dan Family Mart ya. Jadi pada saat kita adalah sebagai penantang pasar, market challenger, bagaimana caranya meyakinkan maksudnya establish yang maksudnya maksudnya klien yang sudah establish untuk maksudnya berkolaborasi dengan kita. Satu lagi yang menjadi maksudnya ini
nggak pakai ordal ya, nggak pakai ordal, nggak ada ordal, dan maksudnya yang kita bisa tunjukkan adalah bagaimana kita bisa memberikan memang high quality product dan kita deliver. Maksudnya pada saat kita present produk kita adalah maksudnya untuk showcase-nya di Family Mart misalnya kita bilang bahwa maksudnya itu setiap rackingnya itu ada heatingnya karena untuk menjaga crispiness dari ayam gorengnya gitu. Dan maksudnya untuk menjaga supaya ayamnya tidak gosong itu seperti apa caranya. Dan kita memberikan service 247 untuk Jabodetabek. Jadi untuk Jabodetabek itu kita punya service itu on call 24 jam selama dari Senin sampai Senin lagi ya, 7 hari gitu. Jadi memang kita sadar bahwa kita market challenger, kita penantang pasar. Sehingga kita memang harus bekerja ekstra keras. There is no shortcut gitu, nggak ada jalan pintas gitu ya. Jadi kita memang harus mau melakukan apa yang tidak dilakukan brand-brand besar yang sudah memang lebih dahulu berjualan produk-produk serupa dan mereka sudah eksis dari tahun 70-an gitu ya. Banyak sekali brand-brand besar di Indonesia yang sudah menjadi supplier hotel mewah di Indonesia gitu. Ya, itulah bisnis gitu ya. There is no such thing as too late to enter the market gitu. Yang penting kita mau get down dirty ya, maksudnya benar-benar menyisihkan lengan baju untuk bekerja keras gitu. There is no secret formula, only work hard, be true in your with your sincerity and integrity. Kalau seandainya kita ngomong 247, ya berarti pada saat jam 12 malam dipanggil itu pun kita datang. Pada saat lebaran ada yang manggil kita karena kita punya engineer semua udah pulang kampung. Partner saya sendiri Pak Cokro yang turun tangan gitu. Jadi memang kita memang mendeliver, we walk the talk ya. Jadi maksud kita membuktikan bahwa janji kita itu benar-benar kita pegang gitu. That's very important gitu ya, menurut saya gitu. Klien-klien yang bekerja di industri ini maksudnya yang buka di mall atau apa, mereka kan nggak mampu ya kalau tiba-tiba alatnya rusak terus panggil servisnya itu ada dalam antrian 4 hari kerja, makanan dan minumannya bisa rusak gitu. Jadi bagi mereka itu sangat penting bahwa mereka punya servis yang bisa diandalkan gitu. Begitu kalau dari gua takanya sendiri sih. Kalau dari kalian mungkin ada yang mau bertanya, maksudnya dari entry point-nya atau dari sisi lain, silahkan bertanya. Selanjutnya dari Paula. Saya mau bertanya, Kak. Untuk Paula kami persilahkan. Belum ada yang menjawab ya, gua taka artinya apa? Ada di chat itu, Coach Vera, di atas tuh. Saya bacakan ya. Dari Janiarni Toha Saputri, Guataka adalah merek peralatan memasak dan perusahaan supplier Horecaba Equipment. Oh, itu. Ya, Benar nggak tuh? ya betul. Yang disuplai memang alat-alatnya, tapi gua taka artinya apa? Atau singkatan dari apa? Oh, belum ada berarti ya? Ya, ayo. Roti Mad Milk nih menunggu. Itu adalah produk dari klien saya, kita yang buat dapurnya Mad Milk. Roti Jepang yang sekarang sudah di banyak mall ya. Gitu. Chat aja Paula. Kalau yang di sini kebanyakan mahasiswa apa Pak? Pak Dekan. Ini campur semua. Ada mahasiswa, ada dosen. Oh ya, yeay. Erlita ada di mana? Mau kirim roti. Ya, balik lagi ya mengenai maksudnya pada saat kita market penetration.
kan pada saat kita market penetration, kita sebagai market challenger, dan maksudnya kita menantang orang-orang yang sudah berada di bisnis ini dari tahun 70-an ya. Tentu kita harus menciptakan sesuatu yang orang ingat gitu. Dan maksudnya menjadi motivasi untuk diri kita sendiri. Makanya kenapa saya pilih nama Gua Taka gitu. Itu artinya gua tambah kaya gitu kan. Supaya maksudnya kita mau bekerja keras supaya kita semua kaya. Jangan bilang, oh yang penting ya diberkatilah gitu. Tapi hidupnya susah, kalau hidupnya susah sakit kepala yang ada gitu kan. Jadi maksudnya semuanya everybody needs to motivate themselves to achieve their dreams gitu. Jadi Gue nama tambah itu kayak doa tadi ya. Erlita tuh yang di mana ya? Nanti kita titipin roti kepada Bu Rektor. Jadi nama itu doa ya, Coach Vera ya. Oh iya dong. Itu kan belajar dari dirimu, Coach. Kan bahwa maksudnya what's in Oh, a name gitu ya. Gitu. Gue tambah oke. Erlita. Erlita di Jakarta lah. Kalau ini mahasiswa namanya Erlita ini di Jakarta atau bukan? Erlita Sulistiati. Oh, mahasiswa kewirausahaan semester 6. Kalau udah kewirausahaan, udah belajar apa aja udah semester 6. Itu Oh, di kalau Cengkareng. Oh, deket dong. Oke. Nanti itu ya. Nanti minta sama Bu Rektor alamat saya. Nanti saya minta atau saya minta alamat kamu sama Bu Rektor supaya apa? Dikirimin rotinya. Gitu. Yang sudah semester 6 ini udah belajar apa aja? Merla. tuh Merla ditanya tuh, udah belajar apa aja? Belajar kewirausahaan. Kewirausahaan belajar apa sih? Macam-macam, segala hal yang terkait dengan kewirausahaan bisa mulai dari bikin bisnis plan, tentang akuntansinya, terus tentang hukum-hukum bisnisnya, segala macam. Hmm. Gitu. Sampai ada Hmm. project-projectnya juga, bikin Oh. bisnis. Oh, Tuh. belajar SWOT. SWOT siapa? Oh, yang diingat SWOT ya. SWOT yang Eh, paling penting adalah SWOT diri sendiri. Yang itu yang paling penting ya. What you can do and what you cannot do. Be brave gitu ya. If we make a mistake, own it gitu. Oke, gue salah gitu ya. Gue mau koreksi diri sendiri. Yang SWOT yang paling penting yang pertama harus dilakukan menurut saya adalah SWOT mengenai diri kita sendiri dulu. Know what you're good, what you're weak at gitu. Karena kita perlu cari maksudnya pada saat kita kolaborasi itu sangat penting. Oke, kita bagus di sisi kreatif, kita lemah di sisi bisnis, kita bagus di sisi yang memang production dan lain sebagainya, handwork, tapi kita sangat lemah dengan maksudnya administrasi, pelaporan pajak. Kita mesti cari gitu, kita mesti cari tandemannya gitu. Atau kita mesti cari bantuan di tempat-tempat di mana kita lemah gitu. So it's very important to know where your weaknesses are. menarik nih, mungkin bisa jadi diskusi sekalian Coach Vera. Jadi terkait SWOT pribadi nih. Nah, berarti kan kita kalau mau membuka bisnis, tentunya kita bisa memulai dari bisnis di mana kita punya sumber daya yang mendukung, gitu ya. Ya, betul. Misalnya kita punya kompetensi di situ, kita punya jaringan yang terkait itu, kita bisa pilih bisnis-bisnis seperti itu kan, sehingga Iya, starting betul. point-nya nggak terlalu berat. Karena gini, nggak jarang juga saya menemui, karena semangat 45 pengen punya bisnis, akhirnya bisnis itu ikut-ikutan. Oh kayaknya lagi Iya. rame ini tuh, aku ikut-ikutan gitu. Atau misalnya kan yang paling umum pensiunan ya. Pensiunan tuh ngapain sih mau buka bisnis? Buka bisnis apa? Ternak lele. Padahal 30 tahun di IT, 30 tahun, 20 tahun kerjanya itu di bagian procurement misalnya gitu. Iya. Bisnisnya ternak lele begitu kan. Berapa Iya. bulan mati semua begitu karena nggak paham apa-apa soal ternak lele. Mm-mm. Nah, gitu. Iya. Ya, itulah maksudnya tadi
disebut juga coach bilang kan modal gitu ya. Modal apa sih? Nggak semua orang punya modal gitu. Tapi kita semua punya modal. At least kita punya modal 2 teman yang ada di sisi kiri dan kanan kita. Dan satu yang di Betul. atas kita ya adalah yang maha kuasa yang mendukung kita selalu gitu ya. Jangan lupa itu, pasti kita punya modal itu 2 gitu. Itu udah cukup gitu ya, the friend gitu. Pada saat kita mulai Gua Taka pun kita nggak punya banyak uang ya, dalam arti kata bisnis ini modal padat modal banget gitu. Tapi kita punya network yang memang memang toko-toko sales yang di bidang alat dapur ini. Dan itu adalah modal kita yang paling besar pada saat itu gitu. Itu adalah modal kita yang paling besar, coach. Gitu. Betul, setuju. Ini ada pertanyaan lagi dari Paula. Izin bertanya, Bu. Saya sekarang sedang usaha mochi dan kemarin baru launching menu baru yaitu cheese squid. Dan kebetulan di hari kemarin launching menu baru dan tetangga sebelah sudah ada jual cheese squid juga. Tapi ternyata customer jauh lebih menyukai cheese squid buatan saya karena rasanya sangat enak, kejunya berasa dan harganya lebih murah. Dan tetangga jualan di samping saya suruh saya untuk menghentikan menjual cheese squid agar orang-orang bisa beli ke dia. Minta saran dan tanggapannya, Bu. Oke. Pada saat tagar kabur aja dulu ramai, banyak dari maksudnya pejabat kita punya komentar yang nyelkit banget gitu ya. Maksudnya kaburlah, nggak usah balik lagi gitu dan lain sebagainya gitu. Bagi saya semua orang punya hak untuk berkarya. Semua orang punya hak untuk menjadi sejahtera dan semua orang punya hak untuk berjuang untuk dirinya sendiri. Semua orang punya hak untuk maksudnya uh, how to say it, I want to create things gitu because maksudnya this is the things that I'm good at gitu. Cheese squid saya enak gitu. Itu adalah sesuatu yang memang saya pinter untuk bikin gitu. I'm good at it. So that is your right to sell it gitu. Nobody can stop you gitu. Kalau seandainya memang maksudnya it's a fair competition gitu loh. Dan maksudnya at the end of the day market yang akan menentukan. Itu semuanya market yang akan menentukan gitu. She doesn't have the right to stop you from selling gitu. You have the right to create things and you have the right to sell it gitu. So, go on. Kalau seandainya that is what you're good at, ciao, maju terus. Jadi memang ini ya tidak harus kita tuh tidak harus memuaskan semua orang, tidak harus mendengarkan semua orang juga gitu ya. Kita bisnis Yeah, kita gede, ada yang nggak seneng, masa terus kita berhenti kan gitu ya. Masa yeah, setiap ada orang yang nggak suka apa bisnis kita terus kita stop gitu. Oh karena ada yang nggak seneng tuh sama saya, karena kita gede gitu ya. iya betul, gitu. Yes, Uh, yes. ya kita menjaga integriti kita aja lah ya, maksudnya apa bahwa pada saat kita berbisnis kita tidak melukai orang, kita tidak kita nggak ngejelekin orang, kita nggak ngejahatin orang. We're just focusing on our trade, bahwa maksudnya I can do a very nice cheese squid gue enak banget gitu. So what's wrong with that? That's good gitu loh. Dan maksudnya kalau Nah, seandainya memang cheese squidnya enak ya mungkin you should grow it, you should expand it gitu loh. nah, saya ada cerita sedikit mengenai ini ya, boleh izin saya cerita. Jadi saya bulan lalu kebetulan diminta untuk sharing ke penerima beasiswa salah satu lembaga filantropi ya. Di situ saya ketemu dengan anak-anak muda yang sudah tingkat akhir kuliah. Salah satu dari mereka tuh cerita, dia mahasiswa psikologi di salah satu kampus di Jawa Tengah. Sudah mengembangkan aplikasi curhat psikologi. Jadi kan sekarang banyak tuh anak-anak curhat psikologi segala macam ya. Dia sudah ngembangin tuh. Dan aplikasinya ini menariknya sudah dipakai di beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi orang-orang di sana tuh bahkan sudah ngedownload buat pakai secara aktif gitu ya. Artinya kan penetrasinya sudah sampai mancanegara. Lantas ada senior dia yang sudah lulus ya, which is sudah jadi psikolog gitu ya.
Nah, jadi kalau psikologi itu kan harus S1, S2, S2 baru bisa profesi psikolog ya. Ada senior dia yang sudah psikolog, eh, istilahnya apa ya? Nyinyir dengan keilmuan psikologinya, menguliti kekurangan dari aplikasi itu. Oh, nggak sesuai keilmuan, jelek dan sebagainya. Gara-gara itu dia berhenti, di stop aplikasinya. Kan ngeri ya. Padahal itu sudah didownload oleh orang-orang mancanegara, yang mendownload sudah banyak, namanya sudah banyak, bahkan sampai di Asia Tenggara. Dia cerita tuh, saya lupa, dia sebut ada beberapa negara yang sudah pakai gitu ya. Yang artinya kalaupun memang ada kekurangan, ya kan sebenarnya tinggal diperbaiki, simple ya. Gitu. Tapi kadang-kadang kita itu gara-gara ada yang nyinyir, kita merasa tidak layak melanjutkan. Itu adalah mentalitas yang berbahaya gitu. Ya, betul. Ya kayak gini kan, kita udah lebih sukses dari tetangga kita, terus tetangga kita merasa dirugikan, berhenti. Oh ya sudahlah, berhenti, kan sayang. Ya, Ada banyak jalan, entah kita tolak kah, atau kita mau bangun kerjasama, ya wis gimana kalau kita deal-dealan gitu kan ya, atau kan banyak jalan ya, tapi kenapa harus berhenti gitu loh, gara-gara kata-kata orang gitu ya. Ya. Ya itu sekelumit cerita yang sayang ya kalau berhenti. Jadi benar, lanjutin aja. Betul. Modalnya baru kemampuan membuat homemade cookies dan other bakeries. Ya. Nah, Coach Kangzul ini dari jadi ini ada yang nanya, Coach Kangzul ini sahabat saya, beliau dari luar Unmaha, kan ada beberapa tempat-tempat saya kasih undangan untuk hadir juga ke sini, beliau hadir juga ini. Jadi ini Coach Kangzul menarik nih pertanyaannya. Boleh Mbak Multia dibacakan? Pertanyaan dari Yulian Go terlebih dahulu ya. Izin Oh ya, bertanya, boleh. bagaimana kita memperkenalkan atau terjangkau bisnis kita kepada daerah atau kabupaten yang belum terjangkau, Bu? Oke, sebelumnya bisnisnya apa? Kalau seperti tadi yang Dr. Surya, bisnisnya itu gampang gitu ya. Bukan gampang bisnis dari segi keilmuannya gitu, tapi maksudnya reaching out-nya itu bisa seperti ini ya, bisa via maksudnya internet gitu, Online. bisa via Zoom, bisa memberikan training, pendidikan, sharing information, sharing pengetahuan, sharing knowledge itu via via internet, via Zoom gitu ya, dengan maksudnya whoever have internet bisa mendapatkan pencerahan dari beliau. Nah, bisnisnya apa ini? Mengenai apa? Apakah produk, barang, jasa, atau apa? Ya, itu dulu. Jadi maksudnya memang nature setiap bisnis itu kan berbeda-beda gitu. Kita mesti tahu bisnisnya apa. Kalau bisnisnya produk, misalnya produknya itu kita juga mesti tahu produknya itu perishable atau tidak perishable. Makanan misalnya. Makanan itu perishable atau tidak. Misalnya kalau seandainya kita bikin ham cheese, risol ham cheese, itu karena ada mayonnaise, itu pasti perishable gitu. Dalam cuaca Indonesia yang sangat humidity-nya sangat tinggi, itu akan cepat basi. Nah, jadi kita perlu tahu bisnisnya apa. Nah, ini mungkin mesti diceritakan dulu ya, maksudnya bisnisnya apa. Jadi mungkin baru saya bisa menjawab karena different industry, different treatment gitu. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Coach Kang Zul. Izin bertanya Bu Jen, untuk istri saya yang baru mau usaha bakery, modalnya baru kemampuan membuat homemade cookies and other bakeries dalam rangka menjual produk untuk Ramadan atau Lebaran ke depan ini. Whether jualan yang premium harga mahal atau jualan yang spesial harga terjangkau. Desainnya buat yang premium tapi belum nemu marketnya. Rasanya dijamin lebih enak daripada established. Tadi Coach, Dr. Surya sudah menjawab gitu. Kita punya lingkungan ada di mana? That's where we start. Kalau seandainya memang lingkungan kita adalah masalah lingkungan yang memang lingkungan yang kita mulai dari lingkungan kita. Kalau lingkungan kita premium, tentu kita jual produk yang premium. Tapi kalau lingkungan kita yang bukan premium, kita ya jualan bukan premium. Karena kita berjualan dari lingkungan kita dulu gitu. Ini
menurut saya industri bakery itu kalau ditekuni baik-baik itu sangat-sangat luar biasa. Harap diketahui juga bahwa konsumsi tepung terigu Indonesia per kapita masih 2,97 kilo dibandingkan dengan Singapura yang 40 kilo per kapita. Jadi peluangnya adalah sangat luar biasa besarnya. Singapura 5,5 juta jiwa dan Indonesia 280 juta jiwa. Jadi selisihnya itu adalah peluang usaha untuk kita gitu. Jadi maksudnya ini sangat sangat potensial. Jadi ada satu kenalan saya yang awal mulanya itu mulainya sangat sangat prihatin banget lah, sangat sangat mengenaskan. Tapi sekarang sudah ekspor ke Dubai dan sebentar lagi mungkin mau buka di Jeddah gitu ya. Jadi maksudnya pabriknya juga sangat besar dengan kapasitas produksi yang sangat besar. Ini karena roti itu seperti makanan grab and go ya istilahnya, kalau seandainya kita mau meeting tapi kita belum makan, untuk ngeganjel kita makan roti dulu gitu ya. Maksudnya itu adalah makanan grab and go yang very convenient gitu, bisa untuk maksudnya meeting di kantor atau mungkin untuk acara dharma wisata sekolah dan lain sebagainya. It's very convenient gitu, grab and go kind of food. So potensialnya masih sangat besar. Cuma harus mau serius berusaha gitu, dan maksudnya harus mau serius saja gitu untuk menjalankannya. Contoh lagi mungkin belum pernah ada yang memikirkan donat, industri donat. Donat yang kita ketemukan di warung-warung rokok yang selalu ada dalam satu tray itu isinya 1 lusin atau 2 lusin. Itu kita suka lihat deliverynya di atas motor di bertumpuk-tumpuk itu tempat-tempat donatnya. Saya Tahu jualan itu nggak? waktu kuliah, Coach. Saya jualan itu waktu kuliah. Nah, tahu nggak warung rokok di Indonesia itu ada berapa? Warung rokok yang tergabung dengan yang ada spanduknya merah itu ya, maksudnya Sampurna Retail Center itu aja kalau nggak salah di Jakarta itu ada sekitar 25.000 titik. Nasional tuh bisa sekitar 400.000 titik gitu. Bayangkan kalau setiap warung itu menjual selusin donat, berapa jumlah donat yang berputar. Nah, jadi maksudnya industri ini sangat besar. Jadi don't underestimate this kind of industry. It's a very huge business gitu. Cuma maksudnya ini adalah industri yang maksudnya butuh tenaga fisik ya. Maksudnya butuh tenaga fisik. Maksudnya kita harus jaga benar-benar inventory karena maksudnya inventory controlnya itu sangat sangat nggak gampang gitu ya. Maksudnya dan kita harus menjaga juga kita punya sales gitu, kita punya account receivable itu benar-benar harus dijaga dengan baik gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Merla Asmawani. Bagaimana kalau misal posisinya sebagai karyawan dan perusahaan, Bu? Kerjaan bertambah, gaji nggak bertambah, jenjang karir pun nggak meningkat, Pak, Bu. Terima kasih. Ini Itu curhat, tadi. ini curhat. SWOT dong. SWOT dulu, SWOT pribadi kalau seandainya memang posisinya karyawan perusahaan. Kerjaannya bertambah. Kalau kerjaan bertambah, gaji nggak bertambah, oke, kita lagi dalam keadaan krisis ya. Terus udah gitu jenjang karirnya juga nggak meningkat lagi. Walaupun udah kerjaan bertambah, jenjang karirnya nggak meningkat gitu ya. Kalau seandainya cuma satu hal aja gitu ya, mungkin oke, kondisi perusahaan atau kondisi Indonesia, ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik aja gitu. Tapi kalau seandainya memang pekerjaan bertambah, jenjang karir pun tidak meningkat, then you have to ask yourself gitu. SWOT dulu diri kita sendiri gitu ya. Apakah kita maksudnya kita memang sudah maksudnya mempunyai sense of belonging? Do you feel the pain that the company is feeling? Saya bekerja di sebuah butik di Plaza, bukan di sebuah butik, saya menghandle 16 toko di Plaza Indonesia pada saat tahun 98, kejadian kerusuhan Mei. Itu semua harga barangnya meroket tinggi karena dolar itu dari 2.400 melambung menjadi 15.000. Plaza Indonesia yang ramai itu sepi kayak kuburan. Kita nggak jualan. Maksudnya kita nggak jualan sama sekali karena produk kita yang harganya itu 5 juta, tiba-tiba menjadi 25 juta. Bagaimana cara menjual satu setel pakaian harganya 25 juta. Banyak karyawan saya ada 40 orang. 40 orang yang menjaga di butik gitu. Dan mereka banyak yang maksudnya
berpotensi tidak digaji. Jadi apakah saya merasakan kesulitan perusahaan saya waktu itu? Maksudnya bos saya itu memang ya dia bagaimana mau gajian kalau seandainya emang perusahaan itu nggak jualan, nggak punya duit. Jadi saya ajak anak-anak toko semuanya, ayo kita ke Plaza Indonesia, kita ngadep ke manajemennya, kita bilang lu kasih tempat dong, gua nggak mau bayar ya, lu kasih tempat, gua mau bikin bazar. Jadi kita sama anak-anak toko itu kita bahu-membahu, semuanya kita bikin bazar dan kita create sales. Walaupun dalam kondisi sulit gitu, maksudnya kita barang-barang yang sudah maksudnya out of fashion, kita flush semuanya, kita jual dan kita create sales. I feel the pain that my company is facing gitu. Saya merasakan kesusahan perusahaan tempat saya bekerja. Do you feel the pain that your company is facing? Do you feel that what can I do to make things work? If you don't feel that, bagaimana kamu mau naik gaji atau naik posisi? SWOT pribadi itu adalah SWOT diri sendiri yang terutama itu yang paling penting. Bicaralah dengan Pak Dr. Surya. He is a transformational coach. Bicaralah dengan Bu Rektor Tri. Beliau juga seorang coach transformasi. Kita tadi Coach Surya memanggil saya coach karena kita sama-sama dengan Bu Rektor adalah certified transformational coach. Gitu. Rubahlah diri kita sendiri dulu. Perubahan dimulai dari aku. Atau bisa ngomong sama saya juga kok kalau mau. Selanjutnya pertanyaan dari Dina Dwi. Dalam situasi di mana short-term winning tidak tercapai, bagaimana cara mempertahankan semangat tim agar tetap fokus pada tujuan bisnis? Dan cara menyeimbangkan antara fokus mencapai short-term winning dengan tetap menjaga visi jangka panjang bisnis. Boleh diulang tadi pertanyaannya apa? Jadi, dalam situasi di mana short-term winning tidak tercapai, bagaimana cara mempertahankan semangat tim agar tetap fokus pada tujuan bisnis? Dan cara menyeimbangkan antara fokus mencapai short-term winning dengan tetap menjaga visi jangka panjang bisnis. Oke. Ingat nggak Jack Ma bagaimana pada saat dia memulai Alibaba? Jack Ma pada saat dia memulai Alibaba dan dia pada saat dia launching ini nggak ada orang yang belanja loh di toko online dia. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bersama teman-temannya, dia beli lagi dan dia jual lagi, dia beli lagi dan dijual lagi. Di antara teman-temannya mereka swapping-swapping gitu. We do what we have to do. Kalau kayak begitu ya. Maksud apa itu sukses? Sukses itu adalah pada saat kita punya kepala tuh ditenggelamin di bawah air dan ada orang yang memegang kepala kita, nggak kasih kita keluar, dan kita benar-benar harus meronta-ronta sekuat tenaga untuk kita bisa selamat dan kita nggak tenggelam. Kalau you have that kind of spirit, then you have what it takes to succeed. Kalau belum punya that kind of drive within you, then we have to work harder to make you that driven. Selanjutnya dari Coach Kang Zul. Terima kasih Bu Jen. How can we leverage you as an investor or connector? Oke, dengan senang hati boleh coba kalau seandainya saya punya dapur experience di kantor saya di Cengkareng. You're most welcome untuk maksudnya mencoba alat-alat professional baking ya. Mungkin itu akan karena maksudnya kenapa professional baking equipment itu pasti lebih bagus karena api atas dan bawahnya itu kan sangat stabil sehingga hasil panggangan kita pasti lebih sempurna gitu ya. Dan maksudnya kalau seandainya memang produknya itu bagus, maksudnya emang enak, ya kita akan coba untuk tawarkan ke beberapa teman. Ya maksudnya ya seperti yang tadi kita ngomong ya maksudnya Family Mart itu kita punya klien, kita bisa coba connect gitu ya, atau kita Pore juga kita punya klien, kita bisa coba connect gitu. Why not gitu.
Inilah kolaborasi yang sangat diperlukan oleh orang Indonesia. Jadi maksudnya janganlah orang Indonesia menyakiti sesama orang Indonesia. Orang Indonesia harus united untuk bisa sama-sama maju. Setuju banget. Ya, perusahaan baik-baik, Bu. Oke, kalau perusahaannya baik-baik, mungkin kamu dan maksudnya kamu masih diperlakukan tidak baik, mungkin Merla harus mempunyai keberanian untuk mencari pekerjaan lain di mana kamu lebih bisa memberikan kontribusi yang dan memberikan yang terbaik dari diri kamu gitu ya. Maksudnya we have to find our place in this world. We have to find our place gitu. Not every place is a good place. Sometimes maksudnya you just have to experience things gitu ya. Mungkin harus pindah tempat, pindah lingkungan dan lain sebagainya. But all the time yang kita harus lakukan adalah kita harus check and recheck diri kita sendiri. Oke, baiklah, ini pertanyaan terakhir dari Imam. Izin bertanya, saya pernah bekerja di perusahaan yang mempunyai brand terkenal. Perusahaan ini mengejar short-term winning atau akselerasi cepat. Namun dampaknya tekanan pada sumber daya sangat meningkat dan manajemen SDM sangat gemuk. Ketika sales menurun, semakin banyak problem yang muncul. Pertanyaannya, bagaimana menjaga kestabilan setelah mengejar short-term menjaga winning? kestabilan? Oke, pada saat kita memulai usaha, tentu yang kita harus tekankan tentu bagaimana kita tidak punya unnecessary expenditure. Tadi di sini disebutkan bahwa maksudnya yang mau dikejar adalah akselerasi yang cepat. Tapi yang ada yang bikin jadi tim manajemennya jadi sangat gemuk. This is what happen kalau seandainya tiba-tiba kita punya infrastructure tidak siap. Dalam arti kata, kalau seandainya kita mau short term winning kita itu tercapai, kita punya DA timnya itu harus benar-benar solid. One vision, one mission. Nggak boleh enggak gitu. Baru maksudnya dan bagaimana DA timnya ini adalah menjadi think tank dari sebuah maksudnya dari yang kita mau achieve ini ya. Sehingga kalau seandainya sudah sangat gemuk seperti ini, for sure and definite it could get out of control gitu ya. Jadi menjaga stabilitas harusnya mengaudit lagi pada saat memang udah short term winning sudah tercapai, ya harus mencapai assessment, harus membuat assessment dalam perusahaan. Oke, organisasi gue udah terlalu gemuk, udah menjadi elephant organization, yang tentu harus maksudnya untuk kembali lagi ke kita. Oke, kita punya target apa, yang kita mau achieve apa, dan pada saat ini posisi kita di mana. Dan dari this point onward, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus kalibrasi lagi, kita punya targetnya. Gitu. Maksudnya the goal stay the same gitu ya. Tapi maksud caranya itu bisa kita adjust dan kita memang harus kalibrasi terus. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Dan sebelum kita mengakhiri acara, mari kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Ini foto bersama sudah. Untuk sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Bapak Ari. Yuk, ada buka kamera yuk, yang bisa buka kamera biar ganteng cantiknya kelihatan semua. Sudah Pak Surya. Wah, kalau Pak Kas soal buka kamera beres. Salam kenal Bu Umbara. Salam kenal. Halo Bu Jen. Saya Coach Kang Zul. Kita mesti jalan-jalan ke Jogja nih. Jogja kayaknya lagi hype banget, lagi jadi center of gravity kayak di Indonesia. Siap Bu Umbara. Wah, kita mesti Pak Kas, Bu Vera Umbara ini perlu kita undang di acara Japan Makarya Matsuri. Oh, siap. Iya kan? Nah, biar kita tunjukin dapurnya
dapurnya Universitas Mahakarya Asia, karena kita punya prodi kewirausahaan dan perhotelan yang harus praktek bikin Oh. masakan macam-macam. Ya, gimana caranya gua takan namanya ada di situ. Gitu ya Pak Kas ya. Siap, Dicatat siap. loh ini spesial. Nanti sekalian Pak Kas, ini udah mau foto ya, buka semua ya? Belum kan? Oh, setelah foto Pak Kas perlu sampaikan tentang Japan Mahakarya Matsuri sekalian. Ya. Itu ada Pak Surya kok. Oh iya. Oh, lebih afdol kalau Pak Kas langsung. Ketuanya Suaranya Mbak lebih Vera. merdu. Ini ketuanya nih Pak Kas ini. Mudah-mudahan Coach Kang Zul juga bisa join nih nanti ya di Japan Mahakarya Matsuri. Siap, siap. Ya. Salam kenal Budi. Ye, salam kenal. Ini dalam perjalanan dari Jogja ke Bandung. Oh, Dari Jogja ternyata jalan-jalan mulu. Oke, ini yang foto siapa jadinya? Yang foto? Oke, Yang saya ngejepret bisa siapa yang foto. ngejepret? Oke, open kamera 3, 2, 1. Oke, sebentar baru halaman pertama. Masih butuh halaman, ada 4 halaman nih soalnya. Bentar ya. Halaman kedua. Open kamera. 3, 2, 1. Halaman ketiga. Satu, dua, tiga. Ini nggak buka kamera semua loh. Buka dong. 3, 2, 1. Malu, Bu. Malu ya. Oke, sebentar. Halaman terakhir. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Sama, Bu. Mengingatkan kembali untuk teman-teman, jangan lupa untuk absen ya. Link sudah dikirim di room chat. Dan jangan kemana-mana dulu, ada pengumuman dari Pak Kas tentang Japan Mahakarya Matsuri ya. Masih tetap berada di Oke. ruangan. Oke, terima kasih Pak Surya. Jadi izin menyampaikan pengumuman bahwa Unmaha punya gawe bahasa Jogjanya, punya acara dalam rangka Dies Natalis ke-48 Unmaha, yaitu Japan Mahakarya Matsuri. Ini dalam rangka Unmaha membangun Japan Connection. Japan Connection baik dari sisi aspek budaya maupun dari aspek yang lain, teknologi dan sebagainya. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan mulai Februari sudah mau habis, jadi Maret sampai Mei. Ini ada koreksi waktu, ada Maret sampai Mei dengan berbagai kegiatan yang ini harapannya bisa membangkitkan ide-ide, inovasi dan juga bisnis. Ini akan kita lakukan mulai dari lomba mural, dan ada ilustrasi anime, ada lomba menulis kanji, lomba menyanyi lagu Jepang, lomba manga Jepang. Kemudian ini yang gongnya adalah yang dikomandani Pak Surya, lomba merancang proposal bisnis dalam kegiatan besar kita adalah Yacht Entrepreneur Contest, dan nanti pada saat puncak acara ini akan ada berbagai kegiatan, cosplay, webinar, kemudian seminar, bisnis, dan expo.
sampai ada kegiatan Japan Street Food Festival, pameran budaya dan kegiatan lingkungan merawat sungai atau merti sungai. Itu rangkaian kegiatan Japan Karya Matsuri, dan diharapkan semua sivitas akademika dan khalayak bisa mengikuti kegiatan ini. Silahkan nanti mengikuti informasinya di website Unmaha. Terima kasih Pak Surya. Baik, terima kasih Bapak Sukasmanto. Dan mohon dukungannya Bu Umbara nanti bisa berpartisipasi juga di kegiatan ini. Ya, Nah, pasti ditempel Putri nanti Bu Umbara. ya. Yang penting saya diajak jalan-jalan ke Oh Jogja lah. siap, kita siapkan kalau udah di Jogja, kita Soal siapkan itu aman kali itu. tempat-tempat eksotik di Jogja. Iya, Jogja luar biasa. Pada saat ini benar-benar hype-nya bagus. Jadi ride the wave. Kalau saya bilang pada saat kita mau mulai berbisnis ya, memang kita harus lihat ombaknya lagi tinggi di mana. Nah, itu kita harus ride the wave-nya di situ. Siap, siap. Dan bocorannya proyeknya Bu Vera lagi banyak nih di Jogja nih. Kaliurang lagi banyak dibangun ya. Yang itu bukan Jogja, Mbak Kali Gimana? orang, bukan Kaliurang. Kali Oh, orang itu di Kali orang. Kalimantan. Itu mirip kayak orang salah Purwakarta dan Purwokerto. Aduh. Baiklah, mengingatkan kembali untuk teman-teman jangan lupa absen ya. Link sudah dibagikan di room chat. Baiklah, terakhir kita tutup acara ini dengan bersama-sama melapas hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Saya Muntia selaku pemandu acara, apabila ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach kasih. Vera. Terima Terima kasih, kasih. Coach. Terima kasih Terima banyak, kasih, Ibu Terima Pak kasih Ibu. semuanya. Rektor, Pak Dek. Keren. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Nah, Coach Coach, terima kasih, Kangsul. Coach. Coach Ya. Kangsul. Mampir ke Mampir di kampus. Jogja. Kalau ke Siap. Jogja. Baru dari sana. Oke. Terima kasih.